Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu pimpinan Aisyah Bangil beserta jajarannya, para undangan yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, baru saja kita ditinggal oleh Syahrul Mubarak, yaitu Syahrul Ramadan. Mudah-mudahan selama bulan Ramadan kemarin kita bisa menjalaninya penuh dengan iman wal iktisab, penuh dengan ibadah dan amal soleh, sehingga insya Allah kita semuanya akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu derajat puncak manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sering kita sebut dengan muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Muttaqin, ibu-ibu, itu derajat puncak manusia di sisi Allah. Harta yang kita miliki, jabatan, pangkat, kedudukan, kekuasaan, martabat, keturunan, kecantikan, ketampanan yang kita miliki, itu bukan merupakan ukuran tunggal
kemuliaan seseorang di hadapan Allah. Akan tapi ukuran tunggal kemuliaan seseorang di hadapan Allah hanyalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada 11 bulan yang sebentar lagi dan hari ini kita jalani. Setelah kita ditinggal Syahrul Mubarak, Syahrul Ramadan, kita menghadapi 11 bulan yang tentunya kata Allah, selama kita menjalani kehidupan di dunia ini tidak akan lepas dari berbagai macam ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan. Karena hidup itu sendiri adalah ujian. Ya. Sekali lagi, hidup itu sendiri adalah ujian. Ini sunatullah, hukum objektif yang diberikan oleh Allah kepada setiap hamba-hambanya. Bahkan Allah ingatkan dalam surah Al-Ankabut ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayutraku ayyakunu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatana alladziina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamal kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja? Hanya cukup mengatakan, ya Allah, saya telah beriman, ya Allah. Apa cukup dengan ucapan, ya Allah, saya telah beriman, saya telah bertauhid? Apa cukup? Kata Allah, belum cukup. Hingga Allah turunkan al-mihnah, ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan. Apa hikmahnya? Allah berikan al-mihnah, ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan 11 bulan ke depan. Apa hikmahnya? Allah ingin tahu siapa yang istiqomah. Ya. Siapa yang istiqomah? Apa istiqomahnya cuma bulan Ramadan saja? Sehabis itu wassalam. Ya. Justru 11 bulan ke depan ini dengan Allah turunkan al-mihnah, ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan, Allah ingin tahu siapa yang istiqomah. Dan hikmahnya Allah juga ingin tahu siapa yang dusta akan keimanannya. Dan ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan ini Allah telah memberikan pada orang-orang sebelum kalian. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, 11 bulan ke depan ini yang sangat kita butuhkan adalah istiqomah. Dan istiqomah itu bukan dari kita, bukan usaha kita. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Fussilat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Tetaplah kalian di jalan Allah yang lurus ini. Siratal mustaqim. Tetaplah kalian di jalan Allah yang lurus ini. Siratal mustaqim.
wastaghfiruhu, dan mohon ampunlah kepada Allah. Oleh karena itu kalangan mufassir, ahli-ahli tafsir menafsirkan surah Fussilat ayat 6 ini. Jadi istiqomah itu adalah anugerah Allah, bukan dari kita. Karunia Allah. Nah, kalau kita ingin istiqomah, diberikan keistiqomahan sampai apa? Menghadapi sakratul maut, sampai nazak, kita sampai menghadap Allah saat menghadapi sakratul maut. Allah berikan kuncinya apa? Wastaghfiruhu, istighfar. Itu kuncinya. Pegang ini ibu-ibu. Jadi sekali lagi, istiqomah itu anugerah Allah. Nah, kalau kita 11 bulan ke depan ini kita ingin mendapatkan keistiqomahan sampai kita menghadapi sakratul maut, Allah berikan kuncinya. Wastaghfiruhu, istighfar. Ini. Apalagi Rasulullah sudah memberikan uswah, zikir pagi dan zikir sore, ba'dal subuh dan ba'dal asar. Apa yang dibaca istighfarnya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masya Allah. Jadi kalau kita baca Sayyidul Istighfar ba'dal subuh, kematian menjemput kita pada siang harinya. Karena Rasulullah mengingatkan, kapan kita mati, di mana kita mati, dalam kondisi apa kita mati, yang tahu hanya Allah. Oleh karena itu Rasulullah memberikan busra, berita gembira ini dalam hadis sahih Bukhari. Kalau kita baca Sayyidul Istighfar ba'dal subuh, siang hari kematian menjemput kita, Rasulullah SAW memberikan kabar jannah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Begitu juga ba'dal asar, kita baca Sayyidul Istighfar, malam hari kematian menjemput kita, Rasulullah mengabarkan jannah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Insyaallah ibu-ibu sini rutin ini. Ba'dal subuh dan ba'dal asar. Ya. Kalau ibu-ibu yang di sono jauh, bukan dipanggil, sono jauh, ayatnya yang dihafal sampai lupa. Apa? Laliyun. Ayatnya yang dihafal
laliyun, lupa. Padahal fadilahnya besar, sudah diabaikan. Padahal fadilahnya besar, ba'dal subuh dan ba'dal asar. Jangan lupa. Apalagi ibu-ibu, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita umatnya. Coba lihat di televisi. Qala Rasulullah SAW, takun nubuwah fikum masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'yarfa, thumma takunu khilafatul alamin haji nubuwah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'yarfa, thumma takunu mulkan abwan fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'yarfa, thumma takunu mulkan jabriyah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'yarfa, thumma takunu khilafatan alamin haji nubuwah. Ini hadis sahih rawahu Ahmad dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah mengabarkan tentang 5 periodisasi sejarah. Yang pertama, masa nubuwah, kenabian. Kalau kita buka dalam kitab Sirah Nabawiyah, masa kenabian itu 13 tahun periode Makkiyah dan 10 tahun periode Madaniyah, kurang lebih 23 tahun. Dan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Tsumma takunu khilafatul alamin haji nubuwah fayakun masyaallah an takuna tsumma yarfa'uha idza sya'afa. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang kedua, yaitu masa Khulafaur Rasyidin, ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, ya. Mulai pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hampir kurang lebih 30 tahun. Dan ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian habis baterainya. Ini. Nah, ini aja. Ya. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tsumma takunu mulkan abwan fayakunu masyaallah an takuna tsumma yatawha idza sya'yarfa. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang ketiga, mulkan abwan, raja-raja yang menggigit. Ini ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi, pakar sejarah dunia Islam. Mulai Daulah Muawiyah, dilanjutkan Daulah Abbasiyah, yang puncak peradaban Islam ada di Baghdad, Irak. Kemudian dilanjutkan Daulah Utsmaniyah, yang puncak peradaban Islam ada di Istanbul, Turki. Kurang lebih 1300 tahun, 13 abad. Jadi Rasulullah ngasih kabar, golongan mukmin ini pernah memimpin dunia ini sepanjang 1342 tahun. Masya Allah, paling panjang. Nah, jadi golongan mukmin benar-benar mengaplikasikan sistem tauhid dalam hidup dan kehidupannya, sehingga Allah turunkan berkah di seluruh dunia ini.
ketika golongan mukmin memimpin dunia ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar dalam surah Al-Imran ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dzalimin. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan Allah pergirilkan di tengah-tengah manusia ini, supaya dari situ bisa diambil ibrah pelajaran. Waliya'lamallahu alladziina amanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ibadah hamba-hambanya yang amanu, yang beriman, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin di muka bumi ini mati syahid. Ini yang diinginkan oleh Allah. Wallahu la yuhibbudz dzalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbudz dzalimin itu maknanya Allah tidak mencintai orang mukmin yang tidak mau berjihad di jalan Allah. Sekali lagi, Allah tidak suka pada orang mukmin yang tidak mau berjuang di jalan Allah. Nah, ibu berangkat dari rumah datang ke sini, berjuang enggak ini? Berjuang. Masuk kategori jihad enggak ini? Jihad. Jihad at-ta'lim. Nah, kalau ibu pulang di jalan kecelakaan terhitung mati syahid. Masya Allah, luar biasa. Bahkan sampai Rasulullah memberikan motivasi apa? Spirit dari Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Rawahu Muslim. Barang siapa berjalan menuju majelis-majelis ilmu, apalagi di dalamnya dikaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah, Masya Allah, Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi ibu-ibu ini dipilih sama Allah. Sementara ibu-ibu yang lain mau berangkat, Jen mau kemana? Ke Masjid Ilhal Hidayah. Ada apa? Acara silaturahim halal bihalal. Jan, ini ada promo. Wah, akhirnya mikir, bingung. Iki melok promo apa melok ngaji? Alhamdulillah, ibu-ibu dimudahkan oleh Allah. Ya itu tadi, padahal telepon pagi-pagi sudah ditelepon, ini ada promo Jen, sudah sampai ketinggalan. Nah, ini. Alhamdulillah, ibu-ibu tetap berangkat, dipilih Bu. Tidak hanya itu loh Bu, Rasulullah mengabarkan ini para malaikat yang tidak bisa kita lihat ini dengan panca indera kita berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu. Ini para malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dia, cintailah dia ya Allah. Ini doa yang dipanjatkan para malaikat bagi umat Rasulullah yang senang berada di majelis-majelis ilmu. Bahkan Rasulullah mengabarkan orang yang senang berada di majelis-majelis ilmu, Allah muliakan di penghuni langit. Nah, Masya Allah. Ini. Bahkan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini kan ibu-ibu ini kan duduk bermajelis karena Allah. Benar? Benar Bu, niatnya benar nggak? Bermajelis karena Allah. Saya tanya jujur, ibu berangkat dari rumah
apa disogok sama ibu-ibu Aisyah? Enggak kan? Disogok pakai min amplopi bin fulus? Enggak. Kesadaran, ya, kesadaran. Bermajelis karena Allah, duduk bermajelis karena Allah, berjuang karena Allah, menjalin cinta karena Allah. Masya Allah. Rasulullah SAW sampai bersumpah, "Fawallahi innahu jumlahun wa innahum ala nurin." Nanti insya Allah, kata Rasulullah, nanti di yaumil akhir itu ada satu kaum, mereka bukan nabi, katanya, dan mereka bukan syuhada, bukan orang yang mati syahid, tapi kaum itu, kata Rasulullah, derajatnya tinggi di sisi Allah. Sampai sahabat tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka? Qaumun tahabbu birruhillah. Umat Rasulullah yang ketika hidup di dunia menjalin cinta karena, duduk bermajelis karena, berjuang karena, semuanya lillah, 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 karena Allah. Insya Allah, Bu, nanti di yaumil akhir wajah-wajah ibu semuanya tidak seperti sekarang. Ada yang gelap, ada yang putih seperti kaca, ya kan? Ada yang cemberut, ada yang glowing, ya kan? Ada yang cemberut, ada yang seperti koi, ikan koi, ya ini. Ya. Tapi nanti di yaumil akhir, insya Allah ibu semuanya ada nur. Amin ya Rabbal alamin. Karena di surga itu tidak ada yang seperti ibu-ibu ini. Tidak ada. Semuanya 15 tahun. Ibu kan 20 tahun ke atas. Di surga tidak ada. Makanya tidak ada, Bu, tidak ada. Di surga itu semuanya mudah-mudah semuanya. Nah itu. Jadi ibu nggak usah ke Rasulullah, Bu, ya. Tapi insya Allah ibu semuanya masuk. Amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah mengabarkan, ternyata Allah mengingatkan dalam surah Al-Imran ayat 140, Allah ganti kepemimpinan dunia ini. Setelah golongan mukmin mimpin dunia sepanjang 1342 tahun, Allah ganti. Dan di mana kita sekarang hidup, siapa yang mimpin kita sekarang? Seluruh dunia golongan kafir. Ini ketetapan Allah, nggak bisa dirubah. Ibu nggak boleh ngersulo, nggak boleh apa namanya, gerundel, nggak boleh, ngomel, nggak boleh. Ini ketetapan Allah. Seluruh dunia dikendalikan oleh golongan kafir, ya kan? Yang sekarang pimpinannya Benyamin Netanyahu yang baru mati itu, ya kan? Sama Donald Bebek. Ini pimpinannya, ya kan? Ya kan? Ini belum Dajjal, Bu. Apalagi kalau Dajjal masuk, ibu-ibu juga nggak boleh ngersulah lagi. Karena Rasulullah sudah ngasih kabar, nanti yang paling banyak terhipnotis oleh Dajjal An-Nisa, kaum wanita. Sehingga kewajiban seorang suami ngerangkeng, mingit, dipingit. Jadi ibu-ibu nanti sama suaminya dikerangkeng, nggak usah nolak, ya kan? Dipingit sama suaminya. Supaya apa? Supaya selamat dari fitnah Dajjal, ya kan? Dan Rasulullah tidak terus akhirnya membiarkan umatnya, ibu-ibu terus akhirnya dibiarkan terus bapak lomo. Nah,
Ada dua senjata. Rasulullah ngasih dua senjata. Yang pertama, hafalkan 10 ayat. Yang pertama atau yang terakhir surah Al-Kahfi. Ini senjata yang pertama. Yang kedua, doa. Kapan? Pada saat tahiyat akhir. Selesai baca sholawat kepada Nabi, langsung lanjutkan doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ibu-ibu, fase keempat yang sekarang ini dikendalikan oleh golongan kafir. Mulai kapan? 1343 Hijriah sampai sekarang 1447 Hijriah. Berarti hampir 114 tahun seluruh dunia Islam termasuk Bangil dikendalikan oleh golongan kafir. Dan akhirnya apa yang terjadi? Umat Islam dipaksa untuk menerima sistem kafir. Umat Islam dipaksa untuk berbuat syirik. Umat Islam dipaksa untuk mengikuti sistem Dajjal. Mengikuti sistem Dajjal. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, sistem periodisasi sejarah yang keempat. Ini masa-masa yang cukup berat yang dialami oleh umat Rasulullah SAW. Dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asaratus Sa'ah, benar-benar ini masa yang cukup berat. Kita mulai pada masa tahun 1917. Ibu belum lahir. 19 belum lahir kan? Belum. Sejak 1917 seluruh dunia ini pernah jadi merah. Sak dunia pernah jadi merah. Karena di sana muncullah ideologi komunisme dunia yang dimunculkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Dan sejak 1917 sampai 1991, berarti selama 74 tahun, mulai 1917 sampai 1991, umat manusia dibunuh untuk mengamalkan ideologi komunis. Kurang lebih 120 juta umat manusia dibunuh, termasuk Indonesia. Benar? 120 juta. Mulai Uni Soviet, di sana ada Lenin, hampir 30 juta rakyat Uni Soviet dibunuh untuk mengamalkan ideologi komunis. Stalin, puluhan juta rakyat Uni Soviet dibunuh untuk mengamalkan ideologi komunis. Mao Zedong, Cina, hampir 50 juta rakyat Cina dibunuh untuk mengamalkan ideologi komunis. Pol Pot, Kamboja, 2,5 juta rakyat Kamboja dibunuh untuk mengamalkan ideologi komunis. Sampai tengkoraknya itu dibikin piramid. Kebanggaan Pol Pot. Jawa Timur 1948 ribuan umat Islam dibunuh, termasuk kiainya. Di Madiun bahkan 156 anggota TNI juga dibunuh. Muncul lagi setelah Muso, muncul lagi DNID. Kembali lagi ribuan umat Islam mulai dari Banyuwangi sampai Jakarta.
umat Islam dibunuh, ribuan umat Islam dibunuh. Nah ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, jadi dunia ini mulai 1917 sampai 1991 pernah jadi merah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, setelah komunis tumbang, Allah hancurkan lewat hambanya, sabab dari Palestina namanya Syekh Abdul Azam. Uni Soviet hancur, ganti Amerika yang sering disebut dengan ideologi kapitalisme. Ternyata sejak 1971 sampai 2021 Amerika telah membunuh 38 juta orang saat dunia ini. 38 juta orang. Akhirnya Amerika kerjasama dengan Israel. Makanya kalau Amerika itu Yahudi besar, kalau Israel itu Yahudi kecil. Akhirnya Israel diminta untuk mengamalkan ideologi kapitalisme ini tadi. Hampir 136.000 umat Islam Palestina dibunuh mulai 1948. 136.000. Bahkan umat Islam Palestina yang mengungsi 2,5 juta orang. Habis itu Amerika, Israel kerjasama dengan Iran, kerjasama dengan Iran. Berapa umat Islam Ahlus Sunnah yang dibunuh di Irak? Saya punya videonya. Tak pernah, Bu, saya putar video itu yang terjadi di Irak itu. Ya Allah, saya terus akhirnya dimarahi sama ibu-ibu. Apa? Pulang nggak bisa makan. Akhirnya sudah, itu trauma saya, Bu. Nggak saya putar lagi. Bagaimana Iran membantai umat Islam Ahlus Sunnah yang ada di Fallujah, Irak. Ya Allah, hampir 70.000 umat Islam Ahlus Sunnah yang ada di Irak dibunuh dengan cara-cara yang sangat biadab oleh Iran pada masa Imam Khomeini. Habis itu 500.000 Suriah umat Islam Ahlus Sunnah dibunuh karena Syiah punya keyakinan membunuh Ahlus Sunnah itu ibadah. Benar? Syiah itu punya keyakinan membunuh Ahlus Sunnah itu ibadah. Nah, akhirnya saya terbang ke Suriah. Satu bulan setengah saya masuk ke medan peperangan di Suriah. Ya Allah, saya ketemu seorang ibu namanya Lisa. Saya tanya, ibu dari mana? New York, Amerika. Loh, berarti Bu Lisa mu'alaf? Iya. Umurnya berapa, Bu? 54 tahun. Loh, ibu jauh-jauh dari New York ke medan perang di Suriah. Tujuannya ada apa? Ustadz, akselerasi amal soleh, percepatan amal. Karena kalau saya mengandalkan umur saya, nggak sampai. Saya harus melakukan lompatan amal. Dan lompatan amal itu tidak ada lain adalah jihad fisabilillah. Masya Allah, luar biasa, Bu. Ibu jauh dari New York datang ke Suriah.
Pekerjaannya apa, Bu? Jahit. Dari New York pindah ke Suriah, jahit. Jahit apa? Bukan jahit baju, Bu. Jahit daging-daging manusia. Itu tiap malam di rumah sakit. Dia benar-benar luar biasa. Jahit korban-korban perang. Itu, Bu. Masya Allah, luar biasa itu. Itu Bu Lisa. Kenapa? Itu tadi. Kalau saya mengandalkan umur, nggak sampai. Akhirnya saya masuk ke rumah sakit lapangan. Ada seorang anak kecil umur 2 tahun digendong oleh seorang dokter. Tujuan saya itu ingin gudang supaya senang gitu ya. Begitu saya 2 meter masih 2 meter lagi, teriak histeris, nangis. Hanya saya tanya, dok, why, kenapa? Ustaz, ayahnya, ibunya, kakak-kakaknya disembelih di hadapan dia oleh orang Syiah Nusairiyah. Saya melihat sendiri. Itu di Irak, di Suriah. Bahkan Iran membunuh hampir 30.000 umat Islam Ahlus Sunnah yang ada di Lebanon. Iran membunuh 25.000 orang Ahlus Sunnah di Yaman. Ini. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ibu-ibu, 48 tahun yang lalu, Amerika, Israel, dan Iran itu bersatu. Kuat sekali persatuannya. Persatuannya kuat sekali. Itu sudah cukup 48 tahun yang lalu sudah kuat. Dan berhasil membunuh sekian puluh ribu, sekian ratus ribu, bahkan juta, itu kan? Ya. Nah, sekarang tiba-tiba Iran, Israel, Amerika saling serang. Kira-kira siapa yang membuat seperti itu, Bu? Allah. Benar? Benar? Yakin? Siapa yang membuat seperti itu? Allah. Makar Allah lebih dahsyat. Wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Kok tiba-tiba Iran menyerang Israel dan Amerika? Dan Israel Amerika menyerang, pertama kali Israel Amerika nyerang Iran. Iran kembali balas dendam ke nyerang lagi. Nah, ini. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kalau sudah terjadi seperti itu, sudah terjadi, Israel Amerika nyerang Iran, terus Iran nyerang Israel dan Amerika. Nah, ibu-ibu, dalam kitab Minhajus Sunnah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Allah membalas dendam kepada orang yang zalim melalui orang yang zalim itu sendiri. Zalim dibenturkan oleh Allah dengan orang zalim. Zalim sama zalim. Berarti ini makarnya Allah. Nah, kemudian dia membalas dendam kepada keduanya. Nah, Imam Malik rahimahullah. Imam Malik itu madhab, imam madhab. Ada Maliki, Syafi'i, Hanafi,
Hambali. Ya kan? Nah, Imam Malik beliau mencoba ittiba kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika dulu ada dua negara superpower, Persia dan Romawi, perang akhirnya dimenangkan oleh Romawi. Persia hancur. Persia itu yang sekarang Iran. Akhirnya Rasulullah SAW, apa yang diucapkan oleh Rasulullah ketika Romawi berhasil menghancurkan Persia? Rasulullah mengucapkan kalimat tahmid, Alhamdulillah. Akhirnya Imam Malik mengeluarkan fatwa, ikut Rasulullah. Jadi kalau dolim dengan dolim saling serang, saling perang, umat Islam ahlu sunnah duduk manis sambil minum kopi, ucapkan kalimat tahmid, Alhamdulillah. Setuju? Setuju? Nah, kalau kita diperintah untuk ittiba kepada Rasulullah, iya kan? Kita diperintah untuk ittiba kepada Rasulullah supaya kita dapat apa? Supaya kita dapat kecintaan dari Allah, kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Kita diperintah untuk mutaba'ah, ittiba kepada Rasulullah. Nah, ternyata di media-media sosial, di grup-grup WA lain, benar enggak? Ada enggak di grup-grup WA yang mengucapkan Alhamdulillah? Ada? Tidak ada. Yang ada apa? Apa gitu? Ya, hancurkan, ya kan? Dukung Iran, ya kan? Wah, ini sudah masanya Iran. Wah, pokoknya sudah. Padahal, makanya ibu-ibu, kita ini hidup di akhir zaman. Jangan sampai kita itu keliru. Apalagi kita hampir 1 bulan di madrasah, artinya ditarbiyah oleh bulan Ramadan, ya kan? Nah, kita harus menjadi hamba Allah yang ittiba kepada Rasulnya. Nah, makanya ibu-ibu di grup-grup WA itu yang kita lihat seperti itu, isinya caci maki, terus apa itu mendukung dan sebagainya. Tidak ada yang mengucapkan kalimat tahmid, Alhamdulillah. Ini harus dirubah. Ya, apalagi ibu-ibu, Rasulullah sudah memberikan wasiat. Kalau Rasulullah SAW, wa innal iman idza waqatil fitan bisa. Barometer iman kita setelah fitnah-fitnah akhir zaman sudah meluas, seluruh mengglobal, seluruh dunia. Barometer iman kita, kata Rasulullah, bila di Syam, bumi Syam. Bumi Syam yang mana? Rasulullah tegaskan lagi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, qala Rasulullah SAW, bi Baitil Maqdis wa aqla bi Baitil Maqdis, Palestina. Oleh karena itu ibu-ibu, Palestina adalah batas iman. Sekali lagi, Palestina adalah batas iman, barometer iman di akhir zaman, karena kita umat akhir zaman. Di Palestina terlihat jelas siapa yang benar-benar mukmin, siapa yang munafik, dan siapa yang berdiri di barisan pembela penjajah. Ini bahkan Al-Aqsa bukan sekedar isu politik, ia adalah amanah umat dan ujian bagi iman kita semuanya. Jangan sampai salah sikap terhadap kezaliman hingga kita menjauhkan diri dari jamaah Rasulullah SAW.
Nah, kalau kita masih komitmen pada ittiba kepada Rasulullah, ketika dolim sama dolim, artinya Iran dolim, Israel, Amerika dolim, dolim sama dolim saling perang. Jangan sampai kita lupa kepada ittiba kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai kita lepas dari manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Inilah contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah siap berubah? Siap berubah? Sudah tidak ada lagi dukung-mendukung, ya kan? Kita cukup ucapkan ketika kezaliman dengan kezaliman saling perang, ucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Cukup. Karena ini masih sepertiga perjalanan, Bu. Kenapa? Rasulullah sudah memberikan kabar. Yang pertama, takzinu jaziratul Arab. Kalian nanti akan menaklukkan jaziratul Arab. Artinya diktator-diktator Sunni itu akan ditaklukkan. Dan sekarang sedang berjalan. Thumma Farisa. Kemudian kalian akan menaklukkan Persia. Berarti diktator Syiah Rafidah akan ditaklukkan. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Ini masih proses. Saya terus bayangkan, Bu, ini belum Dajjal, baru Iran. Sudah di media sosial itu, ya Allah, di grup-grup WA, wah ini saking, ya kan, saking lupa terhadap bagaimana cara Rasulullah menghadapi kondisi seperti ini. Saya terus bayangkan, Daneo muncul Dajjal. Ya kan? Daneo muncul Dajjal. Langsung, Bu. Dajjal ini pahlawan. Karena Dajjal itu menghipnotis, Bu. Ya, hipnotisnya itu luar biasa. Ketika Dajjal menyuguhkan air, hakikatnya api. Ketika Dajjal menyuguhkan api, hakikatnya air. Bayangkan, menghipnotis betul. Saya tuh bayangkan, ini baru Iran saja sudah, ini belum selesai. Rasulullah mengabarkan Tsumma Farisa, sebentar lagi nanti Allah tumbangkan diktator Syiah Rafidah. Tsumma Taghzunatur Rum. Baru yang ketiga nanti. Mudah-mudahan kita masih hidup. Ya, mudah-mudahan kita masih hidup. Ya kan? Apa? Nanti akan terjadi peperangan. Di belakang Rom ada 80 arroya, 80 negara. Sekarang di belakang Amerika sudah 60 negara, kurang 20 negara. Dan Rasulullah mengabarkan, ini belum terjadi, tapi Rasulullah sudah ngasih kabar dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asharatu Sa'ah. Terjadinya di mana? Bukan di Bangil. Bu, sekali lagi, terjadinya peperangan antara kaum muslimin dan Rom itu bukan di Bangil, tapi di Halab, Aleppo. Di sana ada A'ma au Dabik. A'ma itu satu danau yang luas, Dabik satu padang yang luas. Dan alhamdulillah saya sudah pernah ke sana. Saya berangkat dari Jabal Aqrat ba'dal subuh. Nyampe ke A'ma al-Dabik itu jam 2 siang. Di sanalah Rasulullah mengabarkan akan terjadi peperangan. Itu kalau buka di Google Map, itu perbatasan antara Suriah dan Istanbul, Turki. Itu Aleppo. Makanya Ahmad As-Sara sudah siap. Presiden Suriah yang sekarang
Masya Allah. Sampai akhirnya Saudi, begitu Ahmad As-Sara jadi presiden Suriah sekarang, langsung hutang Suriah kepada IMF 250 triliun US dollar langsung ditutup oleh Saudi Arabia. Selesai. Sementara utang Indonesia sing bayar ya ibu-ibu, sing utang Mulyono, yang bayar ibu-ibu, bukan Saudi. Karena Saudi paham sejarah akan berulang. Kalau Masjid Umawi sudah dibebaskan oleh Ahlus Sunnah, insya Allah sebentar lagi Masjidil Aqsa akan dibebaskan oleh umat Islam. Takbir. Tinggal tunggu tanggal main. Makanya Saudi langsung utang Suriah lunas 250 triliun. Ternyata presiden Suriah sekarang ini Ahmad As-Sara ternyata kelahiran Riyadh, wong Saudi. Makanya Muhammad bin Salman langsung, bahkan di Suriah sebelum saya pulang ke Indonesia, sebelum saya pulang, saya sudah dapat kabar dari komandan-komandan perang di lapangan. Ustaz Andri, di Suriah sudah ada dari 82 negara. Masya Allah. Mujahidin dari 82 negara, termasuk dari Bangil. Ada. Loh, jangan dikira tidak ada loh Bu. Ada dari Bangil, ada. Siapa? Rahasia. Ada. Ya kan? Jangan dikira Bu. Dari Indonesia, Masya Allah, luar biasa. Ya kan? Saya melihat sendiri di sana. Bahkan ibu-ibu tahu, saya keluar jam 2 malam. Itu pemuda-pemuda Saudi. Itu kalau ditanya, antum dari Saudi? Lah, Jaziratul Arab. Itu jawabannya. Kenapa? Karena itu menjaga keikhlasan. Jaziratul Arab. Gitu aja sih. Jawabannya seperti itu. Masya Allah. Jam 2 malam. Manggul senjata Bu. Dan itu senjatanya super canggih. Jam 2 malam. Luar biasa. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Balik lagi. Balik lagi ke sini. Nah, yang saya maksud elit global di sini. Elit global di sini yang sekarang ini mengendalikan seluruh dunia. Itu dulu tokohnya Rothschild dan Rockefeller. Sekarang George Soros. Pekerjaannya, dan dia ini yang sering disebut dengan global predator. Elit global. Jumlahnya cuma 1% penduduk dunia ini. Cuma 1% jumlahnya di mereka ini. Pusatnya di City of London. Markasnya di City of London. Jadi dia seluruh perbankan seluruh dunia ini dikendalikan oleh dia. Resource sumber daya alam seluruh dunia termasuk Indonesia itu semua pengendalinya sudah Soros. Nah ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan seluruh organisasi seluruh dunia termasuk PBB di bawah kendali mereka. Elit global. Dan memang pekerjaannya itu kudeta. Nah, ibu-ibu, kalau ada negara-negara pemimpin yang tidak dikehendaki, dihabisi. Contoh dulu Indonesia, Profesor B.J. Habibie, dihabisi. Nah sekarang balik lagi, Prabowo akan dihabisi. Karena tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh elit global. Jutaan US dollar sudah masuk ke Indonesia.
Ya kan? Dan ini kalau ini terjadi, Bu, ya kan? Kalau ini terjadi betul, makanya kemarin Pak Said Didu langsung stop, jangan diteruskan. Kalau terjadi betul di Jakarta, Prabowo jatuh, otomatis, Bu, fufu fafa, dan Cina akan masuk. Umat Islam akan disembelih. 20 juta kader komunis sudah siap di Indonesia. Ini loh. Astagfirullah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya lanjut lagi. Ini pusatnya, City of London. Ini pusatnya. Jadi di dunia ini ada oligarki. Di Indonesia juga ada oligarki. Kalau di Indonesia oligarkinya namanya 9 naga. Kalau di seluruh dunia itu namanya pusatnya oligarki, tapi pusatnya di City of London. Berbeda dengan kerajaan Inggris. Jadi dia punya markas sendiri di London. Ini, dan dia ini yang mengendalikan seluruh dunia. Yang namanya kekacauan global seluruh dunia ini pusatnya di City of London. Ditopang oleh 12 kapital dunia. Ini pemusnahan massal kaum muslimin di Gaza. Siapa yang menciptakan? Ini pusatnya di City of London. Pemusnahan kaum muslimin di Sudan, ya kan? Yang membiayai siapa? Uni Emirat Arab. Aneh kan? Aneh. Umat Islam dimusnahkan, yang biayai Dubai. Karena apa? Ini karena Uni Emirat Arab sudah tanda tangan, wajib. Padahal yang dimusnahkan adalah kaum muslimin Sudan. Ini jadi kekacauan global, termasuk sekarang peperangan antara Rusia dan Ukraina. Ini dari City of London. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, Allah ingatkan dalam surah Al-Maidah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyadan nas adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba Allah yang mukmin, kata Allah, al-Yahud, Yahudi, dan orang-orang musyrik. Ini yang dikabarkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 82. Yahudi. Dan Yahudi ini berambisi ingin menguasai seluruh, termasuk Bangil. Termasuk Bangil. Jangan dikira loh, Bu. Termasuk Bangil, seluruh dunia. Ini Yahudi. Ini simbolnya ini. Dia ingin menguasai dunia. Dia ingin mengendalikan seluruh dunia. Ya. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mereka masuk pakai sistem Dajjal. Dajjal yang asli belum muncul, tapi sistemnya masuk ke Bangil. Apa sistem Dajjal? Yang mensosialisasikan Menteri Agama yang kemarin pakai baju orange, Pak Yakut Komas. Wahai umat Islam, terimalah agama baru, karena ini perintah dari ini tadi, yaitu sistem Dajjal. Apa agama baru? Pluralisme agama, keyakinan yang menganggap semua agama sama. Sudah masuk? Sudah masuk. Ini kita dipaksa. Bahkan tidak hanya itu, ya kan?
Bahkan organisasinya Yahudi sudah masuk ke seluruh Indonesia, termasuk Bangil. Namanya Leap for All Foundation. Agar umat Islam berbuat syirik. Apa gerakannya? Enak didengar. Kearifan budaya lokal. Sudah masuk ke Bangil? Sudah. Kearifan budaya lokal. Prakteknya umat Islam dipaksa untuk berbuat syirik. Inilah cara-cara Yahudi untuk menguasai umat Islam. Rumah tangga kita dimasuki lewat ini kearifan budaya lokal. Semua agama sama, sampai salamnya juga salam pluralisme. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam selamat siang, santi-santi, nano budaya, salam kebajikan, semuanya ditambahi. Kalau di Malang salam satu jiwa. Nggak tahu kalau Bangil salam apa itu. Itu dipaksa kita, nggak terasa mereka masuk. Ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ternyata ibu-ibu, ini organisasi yang paling tua di muka bumi ini. Ini namanya Free Masonry. Free itu bebas, Mason membangun dengan kebebasan. Nah, ternyata simbolnya Dajjal, mata satu. Yang atas itu mata satu kan. Kemudian jangka sama mistar. Nah, jangka sama mistar, di tengahnya itu tertulis huruf G. Apa kira-kira maknanya itu? Ternyata kalau kita punya globe bola bumi, kita letakkan jangka mistar 33 derajat lintang utara dan 33 derajat bujur timur waktu Greenwich, ya, yaitu meridian waktu dunia. Itu ternyata G persis di situ Masjidil Aqsa. Berarti Yahudi untuk menguasai seluruh dunia wajib menguasai Masjidil. Benar sampai sekarang umat Islam bisa sholat Jumat dalam minggu-minggu ini. Umat Islam bisa melaksanakan iktikaf, tidak bisa. Sholat Jumat tidak boleh, sholat Idul Fitri tidak boleh. Itu untuk menguasai seluruh dunia, kuasai Masjidil Aqsa. Baik. Nah, terus berarti sudah ketemu kan Bu ya? Ternyata visi misi mereka seperti itu, ditulis dalam simbol organisasi G. Nah sekarang ibu-ibu, apa keyakinannya? Keyakinannya apa? Yang pertama, inilah doktrin diambil dalam kitab Talmud dan kitab Injil. Yang pertama, pemusnahan massal kaum muslim sudah dilaksanakan. Pembunuhan massal umat Islam sudah dilaksanakan. Sudah. Gaza hampir 70.000 yang mati syahid, belum yang luka-luka. Habis itu Sudan, lebih parah Sudan. Yang kedua, merebut Yerusalem, dan ini sampai sekarang sedang berproses. Seluruh dunia Islam termasuk Indonesia punya program yang sama, selamatkan Masjidil Aqsa. Yang ketiga, hancurkan Masjidil Aqsa. Ibu-ibu, saya berangkat ba'dul subuh
dari Yordan. Nyampe ke jembatan LNB, mobil kendaraan yang saya tumpangi langsung di stop oleh tentara Israel pakai detektor. Habis itu saya wajib masuk 5 checkpoint pemeriksaan. Tas yang saya bawa udah dilebam macam-macam pakai senjata. Alhamdulillah lolos 5 checkpoint. Begitu saya masuk di kota Yerusalem, ya Allah, di sana bis-bis yang ada di kota Yerusalem. Yerusalem itu kan ibu kota Palestina. Tapi bis-bisnya yang ada di sana itu lambungnya kanan kirinya ditempel stiker seruan hancurkan Masjidil Aqsa. Dan dia tempel maketnya. Jadi kalau Masjidil Aqsa itu dia hancur, dibangun maket yang sudah disiapkan. Oleh karena itu sampai hari ini di bawah Masjidil Aqsa sudah dibuat gorong. Jadi kalau terjadi gempa, masjid itu akan runtuh. Itu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah keyakinan mereka. Tapi Masya Allah, sudah runtuh Masjidil Aqsa, Allah selamatkan. Allah selamatkan. Dan ibu yakin Masjidil Aqsa akan dikuasai oleh umat Islam lagi? Yakin? Nah, ibu-ibu wajib yakin. Yakin. Nah, tapi yang penting ibu-ibu sudah tahu, oh ini toh keyakinan mereka itu seperti ini. Yahudi dan Kristiani, artinya Yahudi baik itu Amerika dan Israel sama. Ini punya keyakinan yang sama. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, kalau sudah menghadapi kondisi seperti ini, kembalikan sebagaimana wasiat Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnatun nabi. Aku tinggalkan 2 perkara. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang pada 2 perkara itu. Apa? Kitabullah wa sunnatun nabi. Al-Quran dan sunnah nabi. Sepakat? Sepakat dengan wasiat Rasulullah? Siap? Kuatkan ini, ya kan? Nah, ibu-ibu, kalau sudah kita komitmen pada Al-Quran dan As-Sunnah, dah Allah dan Rasulnya menegaskan tentang masa depan Palestina. Ini ketetapan Allah dan Rasulnya pasti terjadi. Dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, Allah dan Rasulnya menegaskan permasalahan Palestina dengan Yahudi bukan permasalahan tanah atau batas politik semata. Tapi permasalahan Palestina dengan Yahudi masalah akidah dan din. Titik. Ibu-ibu, kalau sudah muncul isu Palestina, apa kira-kira itu? Tadi penegasan Allah, bukan politik, bukan tanah, tapi masalah akidah dan din. Itu. Yakini kalau sudah muncul isu Palestina, akidah dan din. Sepakat? Saya ulangi, kalau sudah muncul isu Palestina, apa? Akidah dan din. Titik. Itu ketetapan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, peperangan di Palestina Allah jadikan peperangan yang Islami. Artinya ladang jihad internasional Allah takdirkan di Palestina. Berarti semakin biadabnya Yahudi, semakin kejinya Yahudi kepada umat Islam di Palestina, hakikatnya dia sedang bangun kuburan mereka sendiri. Sepakat? Nah,
Ini ketetapan Allah. Berarti Bu, semakin banyak umat Islam di Gaza yang mati syahid, itu kemenangan atau kekalahan? Benar? Takbir. Jangan lihat Gaza, jangan lihat Palestina dengan kacamata manusia. Sedih, miris, sesak dada kita. Tapi Allah dan Rasulnya lihat Palestina dengan kacamata iman. Berarti semakin banyak yang mati syahid di Palestina, hakikatnya itu kemenangan dari sisi Allah. Yakin? Nah itu. Yang ketiga, Allah dan Rasulnya menegaskan permasalahan Palestina tidak lewat perdamaian, tidak lewat dialog. Allah dan Rasulnya menegaskan masalah solusi Palestina cukup dengan jihad wal qital, titik. Jihad dan perang. Itu yang harus kita pegang. Gak ada solusi Palestina dengan perdamaian, dialog, gak ada. Berarti Bu, perang akbar di akhir zaman di mana? Bukan di Bangil, di Palestina. Ini sudah ketetapan Allah dan Rasulnya. Pegang. Ini sudah. Rasulullah tegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi kiamat kata Rasulullah hatta tuqatil muslimun al yahud, sampai umat Islam memerangi Yahudi. Sampai di mana pohon, batu, di belakangnya ada orang Yahudi, biidznillah, atas izin Allah, batu, pohon itu semua bisa berbicara dan memanggil ya Muslim, ya Abdullah, wahai kaum muslim dan hamba Allah. Di belakangku ada orang Yahudi, faqtulhu, bunuhlah, kecuali pohon qarqad. Artinya kalangan mufassir menafsirkan inilah yang disebut dengan yaumil ghadab, hari kemurkaan Allah pada bangsa Yahudi. Jadi ibu-ibu, nanti ada masanya the end of Zionism Empire. Allah hancurkan imperium Zionis Yahudi sehancur-hancurnya. Tinggal tunggu tanggal main. Percaya? Kalau nggak percaya kebangetan. Wong Yahudi aja percaya, iya kan? Kalau umat Islam nggak percaya, jadi nanti akan Allah hancurkan. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang dipersiapkan oleh Allah untuk membebaskan Palestina dan bumi Islam lainnya? Siapa? Iran? Saudi, wong Bangil, ya, ini ketetapan Allah. Rasulullah kasih kabar nanti di akhir zaman, sebelum terjadi Malhamatul Kubra, perang akbar di akhir zaman di Palestina, ada 3 pasukan, satu di Sam, satu di Irak, satu di Yaman. Ya Rasulullah, sahabat tanya, pilihkan aku, pilihlah Syam dan atau Yaman. Sekarang Syam dan Yaman sedang bergerak, ada menggeliat. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sudah terjadi hari ini, baik di Syam maupun di Yaman. Nah, ibu-ibu, jadi nanti bumi Islam akhir zaman Syam, bukan Bangil. Syam. Jadi Rasulullah mengabarkan, siapa yang membebaskan Palestina dan bumi Islam lainnya, At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah. Dan Rasulullah menegaskan, sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ainahum, di mana keberadaan mereka? Apa jawaban Rasulullah? Qala bi Baitul Maqdis
wa aqna fi Baitul Maqdis. Ini hadis sahih riwayat Ahmad. Jadi keberadaan mereka ini pasukan yang sudah disiapkan oleh Allah untuk menghancurkan bangsa Yahudi. Sehancur-hancurnya Allah akan munculkan di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis. Bukan Iran, bukan Saudi, Yordan, Mesir, apalagi Bangil, ya kan? Baitul Maqdis. Tunggu tanggal mainnya. Ini ibu-ibu, inilah ketetapan Allah dan Rasulnya. Nah, jadi ibu-ibu, Rasulullah sudah ngabarkan sebelum terjadi perang akbar di akhir zaman yang sering disebut dengan Malhamatul Kubro. Ini tahapan-tahapannya. Takzuna Jaziratul Arab yang sekarang sedang berjalan. Diktator-diktator Sunni akan ditaklukkan. Summa Farisa, diktator Syiah Rafidhah akan ditaklukkan. Ini periode kedua. Tanda-tandanya sudah mulai nampak. Kemudian Takzunatul Rum, peperangan antara kaum muslimin dan Rom. Bahkan sampai Rasulullah rinci, kalau sudah terjadi peperangan antara kaum muslimin dan Rom, di belakang Rom, artinya di belakang Amerika ada 80 negara. Nanti kalau sudah terjadi di Aleppo tadi, itu Rasulullah mengabar sepertiga pasukan Islam akan lari dari peperangan dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Ini belum terjadi, tapi Rasulullah sudah ngasih kabar. Yang kedua, pasukan Islam akan mati syahid, sepertiga mati syahid, sepertiga diberikan al-falah, kemenangan. Berarti peperangan antara kaum muslimin dan Rom dimenangkan oleh kaum muslimin. Sudah dinas. Kalau sudah dinas itu apa, Bu? Baku sudah, nggak bisa dirubah. Habis itu Dajjal. Allah munculkan di mana Dajjal? Al-Masih Dajjal. Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim, Asbahan. Asbahan, kalau kita buka Google Map, kota Isfahan, Iran. Itu Dajjal akan muncul dari Iran. Jadi Imam Mahdinya Syiah itu adalah Dajjal. Nah, kata Rasulullah, di belakang Dajjal ada 70.000 mereka pakai atoyarisah, jubah kebanggaan, dalam kitab Sahih Muslim. Nah, sekarang kira-kira Ustaz, sekarang di kota Isfahan Iran, apa ada orang Yahudi? Sampun, sudah ada, ditulis oleh Duta Besar Amerika untuk Iran. Judul bukunya Mission to Iran. Sekarang di kota Isfahan Iran ada kurang lebih 80.000 orang Yahudi. Ini berarti tanda-tandanya sudah mulai nampak. Baru setelah itu Malhamatul Kubro, perang akbar di akhir zaman, yang tempatnya di Palestina. Ini berarti peristiwa peperangan antara Iran, Amerika dan Israel ini masih sepertiga perjalanan. Belum? Sudah selesai apa belum? Belum. Ini masih sepertiga perjalanan. Makanya ibu-ibu, kalau sudah sepertiga perjalanan ini, ikuti arruju ilal ulama, kembali ke ulama. Jangan ngikuti grup WA. Salah. Ikuti ulama. Apa tadi? Kalau sudah terjadi perang dolim sama dolim, alhamdulillah. Nah, ini ibu-ibu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, langsung saja Bu, saya percepat.
Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal iman idza waqa'atil fitan bisyam. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Barometer iman kita kalau sudah fitnah-fitnah akhir zaman sudah meluas seluruh dunia, barometer iman kita bila di Syam, bumi Syam. Bumi Syam yang mana? Rasulullah tegaskan lagi dalam hadis riwayat Imam Ahmad tadi, Baitul Maqdis, berarti Bu, tolong pegang kuat-kuat wasiat Rasulullah ini. Barometer iman kita sekarang ini tolong ditirukan. Barometer iman kita sekarang sekali lagi, barometer iman kita sekarang ini kunci wasiat Rasulullah. Nah, Masya Allah, ulama-ulama Palestina melakukan riset, penelitian berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin may yujaddidu laha dina. Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan di tengah umat Rasulullah ini dalam setiap penghujung 100 tahun may yujaddidu laha dina, pembaharu dalam agama. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah mencoba mencari hadis-hadis yang sahih dalam kutubus sittah dengan matan hadis yang sama, Al-Mujaddid. Alhamdulillah beliau temukan, beliau teliti secara dalam, hanya beliau mengambil kesimpulan, khulasah kesimpulan. Mujaddid yang pertama Khalifah Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 100 tahun yang kedua, artinya Mujaddid yang kedua, gurunya Imam Ahmad bin Hambal, siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, 100 tahun yang ketiga ini dihitung oleh ulama-ulama Palestina, 1924 ditambah 100 tahun, 2024. Akhirnya selesai melakukan riset, salah seorang ulama Palestina, Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah, terbang dari Palestina menuju Indonesia bulan Juli 2015, diterima oleh Kiai Jasir yang barusan meninggal, Masjid Jogogarian. Masya Allah, di depan jamaah Masjid Jogogarian, insya Allah setelah kami melakukan penelitian, insya Allah 100 tahun yang ketiga, artinya pemantik awal kebangkitan Islam global, Allah munculkan dari arah timur, dari arah Bangil. Takbir. Timur, ya. Indonesia. Nah, Indonesia kan Bangil. Ya, bisa jadi. Jangan terus akhirnya dianggap remeh. Bisa jadi, ya kan? Dimulai dari Bangil, ya kan? Bisa jadi. Akhirnya Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah di depan jamaah Masjid Jogogarian Yogyakarta langsung, wahai umat Islam Indonesia, genapi syarat-syaratnya supaya kalian layak dipilih oleh Allah untuk menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Nah, Ustaz, kira-kira pantas enggak
Indonesia menjadi pemantik awal. Kira-kira ono pantese orang. Nah, ibu-ibu, ini 8 utusan dari Mujahidin Taliban datang ke Indonesia. Padahal Mujahidin Taliban ini berhasil menghancurkan 2 negara superpower, Uni Soviet dan Amerika. Datang ke Indonesia, diterima oleh Wakil Presiden Pak Yusuf Kala. Apa harapannya? Semoga umat Islam Indonesia menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Amin ya Rabbal alamin. Nah, ternyata ada istimewa ulama seluruh dunia. Ini Bu, semuanya berdoa, ya Allah, jadikan umat Islam Indonesia menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Ini seluruhnya berdoa. Ini para syekh, para ulama seluruh dunia. Ini semuanya menegakkan doa. Kira-kira tanda-tandanya sudah muncul di Indonesia. Sudah. Kapan? Peristiwa 21-2. Ini tanda-tandanya. Bayangkan ibu, sholat Jum'ah itu mulai dari Monas, Bundaran HI, terus sampai kena gedung-gedung, nggak sampai kelihatan itu. Itu Google ngitung berapa umat Islam dari Sabang sampai Merauke sholat Jum'ah bersatu dalam waktu-waktu, dan benar-benar khusyuk. Sampai seorang ibu itu memvideo dari menaranya Bank BNI sampai meneteskan air mata. Ya Allah, ternyata Google menghitung hampir 7,5 juta umat Islam dari Sabang sampai Merauke kumpul sholat Jum'ah bersama. Peristiwa 21-2. Ini loh. Akhirnya ibu-ibu, Presiden Turki Tayyip Erdogan nyoba nyontoh Indonesia bulan Januari 2025. Januari 2025 yang kemarin itu, 2025 nyoba sholat subuh berjamaah di Hagia Sophia, habis itu gerakan solidaritas Palestina di jembatan Galata Turki. Ternyata nggak sampai juta, cuma ratusan ribu saja. Akhirnya ulama-ulama Turki mengambil khulasah kesimpulan, insya Allah Indonesia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Itu. Nah, ibu-ibu, sampai di beberapa forum internasional, forum diskusi internasional, Indonesia itu sampai diberi julukan Sleeping Giant. Apa Sleeping Giant? Raksasa yang belum sepenuhnya bangun. Jadi Indonesia itu dibayangkan seperti orang tidur mau bangun. Baru melek, Bu, belum bangun. Itulah Sleeping Giant. Dan argumen ini didukung oleh banyak faktornya. Apa? Ternyata Indonesia mendapatkan bonus demografi. Ini Bu yang tidak dipahami oleh umat Islam. Indonesia itu diberikan bonus demografi oleh Allah. Apa? Sekitar 70% penduduk Indonesia itu berada pada usia produktif 15 sampai 64 tahun.
Dan median usia Indonesia sekitar 30 tahun, jauh lebih muda dibandingkan Cina yang mendekati 40 tahun. Dan momentum bonus demografi ini akan diperkirakan puncak-puncaknya akan terjadi tahun 2025. Sudah masuk? Sudah 2026. Sampai puncaknya 2035. Indonesia dapat bonus demografi. Artinya sumber daya manusianya benar-benar luar biasa. Nah, sekarang ibu-ibu, bagaimana Indonesia ke depan? Ternyata Indonesia memiliki kekayaan mineral yang sangat strategis. Cadangan nikel Indonesia itu mencapai 21 sampai 25 juta ton. Jadi sekitar 1/4 cadangan nikel dunia itu milik Indonesia. Nikel ini merupakan bahan utama industri baterai kendaraan listrik. Indonesia juga memiliki potensi rare earth element yang penting untuk teknologi militer dan elektronik canggih. Indonesia punya. Dan namun yang paling menarik perhatian dunia, ternyata Indonesia punya potensi thorium. Apa thorium itu, ibu-ibu? Cadangan thorium di Indonesia diperkirakan mencapai 130.000 sampai 140.000 ton. Jadi 1 ton thorium itu dapat menghasilkan energi setara 3,5 juta baru batu bara. Dan itu akan dimanfaatkan oleh Indonesia menjadi sumber energi secara teoritis, dapat masuk listrik bagi Indonesia selama ratusan tahun. Ini kalau presidennya dari Bangil. Kalau presidennya dari Bangil, Pak Yani jadi presiden. Jadi ini ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, sebagai saya percepat karena waktunya terbatas. Nah, selain sumber daya alam, Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Wilayah Indonesia berada pada jalur laut kepulauan Indonesia yang sering disebut ALKI, menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Di bagian barat terdapat Selat Malaka, salah satu perdagangan global dan pasokan energi Asia Timur melalui jalur ini. Dalam perspektif geopolitik, posisi Indonesia punya nilai strategis sangat besar. Bahkan ibu-ibu, baru saja ada riset lembaga dunia. Ternyata begitu Presiden Prabowo naik, makanya Bu, saya tiap hari itu dapat kiriman WA dari Menteri Pertahanan Jenderal Safri Samsudin. Tiap hari. Luar biasa. Apa? Sekarang Indonesia masuk, kekuatan militernya itu sudah menduduki ranking 13 dunia. Makanya Pak Prabowo mempercepat itu. Jadi sekarang kekuatan militer Indonesia, Masya Allah, saya tiap hari Bu, tiap hari dapat kiriman WA dari Jenderal Safri. Itu benar-benar tidak hanya WA, tapi benar berita pesawat, ini persenjataan dan semuanya Bu. Akhirnya Indonesia sekarang tingkat dunia ranking 13. Kalau zaman Mulyono itu ranking 25 ke bawah. Jadi sekarang Indonesia mengungguli Israel dan Iran. Padahal Iran seperti itu. Ternyata Indonesia di atasnya Israel dan Iran. Ranking 13 dunia.
Tapi kan nggak masuk koran, nggak masuk koran. Wong bangil gak ngerti, nggak tahu. Nah, saya tiap hari dapat laporan, pesawat-pesawatnya canggih Indonesia sekarang, pesawat tempurnya luar biasa, dan itu dirahasiakan semua, gak masuk koran. Makanya begitu lembaga riset dunia melakukan riset, ternyata Indonesia naik drastis. Nah, begitu minyak sudah mulai langka, sekarang Filipina sudah mulai antri bensin, ya kan? Korea sudah melarang rakyatnya tidak boleh sering mandi, tidak boleh, hemat air. Itu Korea Selatan, yang pusatnya apa itu? Apa kalau anak-anak muda itu, K-pop, iya kan? Itu sekarang sudah ada aturan tidak boleh sering mandi, hemat air. Sekarang India yang uang negara seperti itu sudah antri bensin. Sekarang saya tanya, di Indonesia antri bensin enggak? Alhamdulillah, Presiden Prabowo sudah siap menghadapi itu. Sekarang di negara-negara Asia Tenggara sudah mulai kelabakan pangan. Indonesia wong bangil, masalah pangan masih sip, masih anu kan, apa namanya, nasi punel masih kan. Nah, ini tenang itu Bu, ini Bu. Jadi artinya ibu-ibu, Indonesia memiliki beberapa keunggulan alam. Masa tanam sepanjang tahun, biodiversitasnya sangat tinggi, potensi ekonomi lautnya besar. Jika dikelola dengan baik, Indonesia menjadi lumbung pangan regional tingkat ASEAN. Ini makanya disebut sleeping giant. Jadi ini sedang tidur belum bangun, artinya masih melek gitu. Nah ibu-ibu, jadi ibu-ibu, Indonesia pas sesuai dengan prasyarat sebuah negara menjadi kekuatan global. Insya Allah Indonesia akan menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Kenapa? Yang pertama, kekuatan militernya sudah siap, kekuatan ekonominya sudah insya Allah, ya kan masih stabil kan. Nah, pengaruh politik globalnya benar diandalkan, kemampuan teknologinya insya Allah. Nah ibu-ibu, mudah-mudahan tinggal satu ini, kalau di prasyaratnya itu sudah diperas, insya Allah ke depan Indonesia akan muncul kepemimpinan visioner. Siapa yang digadang-gadang? Anies Baswedan. Bonus demografi sudah siap, kekayaan mineral strategis sudah siap, cadangan energi masa depan, posisi geopolitiknya sudah siap, kekuatan militer regionalnya sudah, potensi pangan dan laut Indonesia siap. Insya Allah. Optimis Bu? Pesimis apa optimis? Jangan ibu lihat di grup WA. Nek kalau grup WA itu liane pesimis, koyo dia berada di gubuk derita terus. Ya Bu, ya itu. Jangan ikuti media sosial. Optimis. Pasca Ramadan, insya Allah umat Islam bangkit. Siap? Takbir! 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 Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya serahkan kepada moderator. Yeah. Ustaz, ngapunten, ini sudah mau dhuwur langsung. Oh, nggih, langsung. Nggih.
Langsung. Oh, nggih, 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 nggih. Kan saya Ibu-ibu, kita tundukkan hati dan jiwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Syakur ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma shrif anna syarra ma syi'ta wa kaifa syi'ta innaka la tasawwur qadir. Allahumma a'udzubika min jahdil bala wa daraqis saqa wa su'il qada wa tamatatil a'da. Allahumma ansur al-mujahidin fi biladis Syam. Allahumma ansur al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansurhum. Allahumma as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma as'aluka al-husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala din. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini memang ada yang dilakukan Allah, yang malam yang disampaikan oleh Ustaz Abdi Gunawan. Semoga ini yang beliau sampaikan dalam kita sami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga melalui momen sahabat ini kita belajar menjadi kita yang kita senantiasa memperbaiki diri kita istiqomah dalam kebaikan yang kita dapat melalui pengalaman yang sesuai sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami sampaikan jasa untuk yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaah atas partisipasi dan limpahan dalam pernikahan dengan total toleran sebesar Rp850.000. Semoga Allah membalaskan pahala yang berlipat ganda, melapangkan rezeki dan menjadikan amal ini sebagai berkah bagi kita semua. Dan untuk pengajian gabungan, pimpinan jamaah Aisyah dan pimpinan dan satu Aisyah melalui debat yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 insyaallah bertempat di Masjid Al-Hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Bu, silakan Bu. kalau saya lihat sakit itu Yang Israel ya kan ada propaganda Iran bilang mereka itu kan umat